Kita mulai untuk materi pada kesempatan kali ini tentang hukum perbankan ya. Kita melanjutkan pertemuan yang kemarin itu tentang pengertian dan hukum perbankan. Untuk pengertiannya kemarin sudah kita sampaikan, sekarang kita masuk ke hukum perbankannya. Baik. Bank kemarin juga sudah kita sampaikan sedikit banyak apakah bank itu fungsi utama yaitu tentu sebagai financial intermediary untuk menjaga ya. Sebenarnya kalau kita takut uang itu hilang di rumah, kita jaga untuk menjamin uang supaya tidak hilang dan tidak rusak, kita simpan di bank ya, sebagai financial intermediary. Itu yang pertama. Dan dasar hukumnya banyak sekali ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kemudian Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ada Undang-Undang Pasar Modal karena bank juga terkait dengan modal ya. Kemudian money laundering, perseroan terbatas, koperasi BUMN, BUMD dan sebagainya. Karena ada bank yang berasal dari bank usaha milik negara dan juga bank usaha milik daerah. Baik, kita lanjut. Prinsip pengelolaan perbankan. Nah, prinsipnya prudensial banking, prinsip mengetahui nasabah, prinsip kepercayaan, prinsip profesionalisme. Ini secara umum prinsip pengelolaan bank ya. Ada 4. Nanti bisa dijabarkan sesuai dengan konsep bank masing-masing ya. Ada bank syariah dan juga bank konvensional. Dan jenis bank ada bank umum, kemudian bank perkreditan rakyat (BPR). Kemudian berdasarkan jenis usaha ada retail bank ya, corporate bank, kemudian bank syariah. Nah, ini secara ya jenis usahanya, tapi yang kita ketahui jenis bank itu antara konvensional dan juga syariah. Tapi nanti akan kita bahas semuanya dan nanti terkait dengan konsepnya kita lebih mengarah ke konsep bank syariah. Baik, lanjut. Bentuk hukum lembaga perbankan ada PT ya, contohnya PT Bank BRI ya, PT BNI ya, kemudian ada yang dalam bentuk koperasi, tapi ini sangat jarang, tapi memang ada perusahaan daerah dan juga persero perusahaan daerah. Ini kayak Bank Riau Kepri itu bank daerah ya, tapi tetap terdaftar di BI. Kemudian BPR perusahaan terbatas, koperasi perusahaan daerah. Baik, kita pendirian bank ya, ini perizinan, kemudian lembaga yang lebih diwewenang dalam pemberian izin yaitu Bank Indonesia, ini sebagai induknya. Kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan, ini sebagai pengawas keuangan. Bank ini termasuk sebagai produknya ya. Produknya ada penghimpunan dana masyarakat, ini dalam bentuk tabungan, simpanan giro, deposito dan lain, pemberian kredit, jual beli falas, kustodian, underwrite dan lain-lain. Rahasia bank ya, ini pengertian rahasia bank ya. Aset aktiva bank tidak termasuk rahasia bank. Ini berarti bisa dipublish di BI ada, di OJK juga ada. Tapi terkait dengan kewajiban ya, pasifa bank termasuk rahasia bank yang tidak dipublish untuk bisa dilihat oleh orang lain. Pengaturan pihak-pihak terkait ada pemegang saham, direksi, komisaris dan karyawan. Likuidasi dan pembubaran bank ini biasanya terkait dengan bank yang memang tidak bisa berkembang dan permodalannya minus. Nah, ini nanti ada proses pembubaran bank atau ditutup ya, karena tidak bisa berkembang. Sektor perbankan Indonesia ya, konsep API ya. Kemudian ada pelaksanaan konsep API ini terkait dengan pengembangan bank. Terima kasih, itu yang dapat kita sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.